Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kejayaan Mu'alaf Indonesia, Bapak Damanhuri SHI SHFPD. Yang kami hormati Bapak Aris Sujarwo MH selaku perwakilan Kementerian Agama Kota Pontianak. Yang kami hormati Bapak RW Kampung Bangka, Bapak Punjirin ST. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Persatuan Dayak Muslim Indonesia. Dan yang kami hormati Jamaah Majelis Taklim Al-Mujirin. Dan yang kami hormati Ketua BKMT Pontianak Tenggara Ibu Nuraini. Dan yang kami hormati Penyuluh Agama Tenggara Ibu Tini SPD. Dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan kami. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah pada hari ini kita masih diberikan suatu nikmat keimanan dan keislaman, kemudian nikmat kesehatan lahir dan batin. Kedua kalinya selawat berbeda salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita masih beragama Islam dan alhamdulillah masih istiqomah untuk memeluk agama Islam. Insyaallah semoga kita mati meninggal dalam beragama Islam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ada ketua di sini tergabung 3 majelis salim, 4 majelis salim. Pertama ini ketua Sri Nur Mujiati, ketua Persatuan Dayak Muslim Indonesia. Ini ketua Al-Muhajirin, Majelis Taklim Al-Muhajirin. Kemudian sekretaris bendahara
bendahara belakang. Oh, bendahara belakang. Tukang bawa duit. Duitnya banyak tuh. Terus Ketua Persatuan Daya Muslim Indonesia, wakilnya mana? Belakang juga. Sekretaris bendahara hadir. Baru melahirkan Bapak. Ini baru melahirkan, alhamdulillah hadir. Itu anak yang ketiga. Ya, anak yang ketiga beliau. Kemudian bendahara satunya lagi tidak hadir. Sekretaris ya ini sebagai MC. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al Hidayah mana? Nurul Hidayah. Ketuanya mana? Ya, sudah sekretarisnya mana? Di belakang. Ya, bendaharanya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah keliling, jadi baru bisa sempat melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Dan memang saya dari awal September Oktober itu saya keliling Kalimantan Timur, kemudian Jawa Timur, baru saya bisa balik ke Pontianak dan baru bisa mengadakan kegiatan Maulid Nabi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang hampir semua majelis taklim yang hadir ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baru bisa melaksanakan Maulid Nabi. Ya, moga-moga ini selalu kita terjalin terlaksanakan. Tidak hanya sekedar Maulid Nabi, tapi hari besar Islam juga kita harus melaksanakannya. Karena apa? Karena untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menjadi kita lebih baik, dan untuk kita mempelajari sifat-sifatnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, kemudian akhlaknya Rasulullah SAW. Itu pengajiannya hanya sebulan sekali, tapi di setiap kecamatan itu masing-masing mereka setiap minggunya ada. Misalnya Al-Muhajirin ini pengajiannya hari Jumat, tapi ibu-ibu ini pengajian hari Jumat full 1 minggu, kegiatan pengajiannya selalu ada. Nengok postingannya luar biasa. Cantik Ibu Soleha, amin. DMI Persatuan Daya Muslim Indonesia juga itu setiap hari Jumat ya siap. Alhamdulillah juga setiap kecamatan itu berjalan. Kemudian Nurul Hidayah juga seperti itu setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu, tapi tetap ada kegiatan-kegiatan majelis taklim lainnya. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah mereka berjalan. Termasuk majelis taklim mualaf, lembaga majelis taklim mualaf Kalimantan Barat itu juga berjalan. Alhamdulillah. Nah, halo. Ya, alhamdulillah Pak, memang kegiatan-kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah Pak RW ini selalu mensupport, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan di sini tidak ilegal. Alhamdulillah kalian taubatan hadan Allah. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan kita menghadiri ataupun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini kita sering bersolawat. Tadi begitu kami datang disambut dengan solawat, begitu tadi acara kita disebut dengan selawat. Kenapa? Selawat ini adalah amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada malaikat itu akan mencatat seluruh daripada kehidupan dunia, baik daun-daun anting-anting yang patah itu, malaikat bisa mencatatnya satu persatu. Tetapi ada satu yang malaikat tidak bisa mencatatnya, bukan tidak bisa, tidak mampu, yakni orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah pahala yang tidak mampu oleh
malaikat untuk dicatat. Jadi mudah-mudahan kita selalu mendoakan selawat Nabi besar, karena disitulah syafaat nantinya akan kita terima oleh kita dari baginda Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita bahwa kami dari kantor Kementerian Agama Kota Pontianak sangat mengapresiasi, sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Hidayat Islam Dayat Alam Indonesia ini dan juga oleh Presiden Persatuan Dayat Muslim Indonesia. Karena ini bagian dari syiar, ini bagian dari ibadah, ini bagian dari kita memperkuat keimanan dan keislaman kita. Banyak orang itu bisa memberi contoh, tapi sedikit yang bisa menjadi contoh. Kalau kita baca di beberapa referensi sejarah, mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Kenapa banyak masuk agama-agama lain itu dipidanakan ketimbang Islam? Islam itu hanya menyapa dulu sisi, karena teman-teman dalam surah itu kata orang lain sehe masuk ke pedalaman. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ustaz Muhammad Damasrur. Beliau yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari agama lama ke agama yang rahmatan lil alamin ini. Beliau mulai masuk mencari saudara-saudaranya, mencari hamba-hamba Allah itu yang hatinya diberi sinar hidayah oleh Allah untuk dirangkul dalam agama yang mulia. Tidak banyak, Bu. Saya pun tidak bisa kan. Pertama apa? Faktor sosiologis. Beliau sudah mengerti karakter warga-warga Munarman. Yang kedua, faktor budaya. Beliau mengerti bahasa. Jadi saya tak bisa saya bahasa Melayu. Kalian bahasa Inggris ada dua ya, yes, no, yes, no, itu. Nah, kalau bahasa Arab, na'amlah itu ya saya paham. Nah, tapi beliau dengan bahasanya, beliau pasang badan, rela tubuhnya misalkan siap disakiti, mungkin siap dimaki oleh saudara-saudara, tapi beliau melaksanakan dakwah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetapkan hatinya, istiqomahkan beliau, Allah tambah rezekinya, Allah naik. Nah, ini yang menjadi pesan pimpinan. Nah, tahun kita masuk ke Maulid. Apa saya Ustaz? Sampai mana? Tadi saya menyebutkan ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Terus hadisnya kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Ayat pertama kata Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah memiliki bumi pekerti yang agung. Kalau pernah di pesantren, saya pernah itu ada 4 macam ujian dalam agama. Pertama, bidam ala bidam, Allah itu memuji diri sendiri. Yang kedua, bidam ala kudus, yang dahulu memuji pada yang baru, Allah memuji Rasulullah. Nah, tadi ayat itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ayatnya walau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Allah memuji Rasul. Berarti Allah itu kalau sudah memuji itu kekal. Tidak mungkin berubah sifatnya Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan. Kita akan 2 saja hadis Rasulullah di keseharian yang mudah kita lakukan.
saya jadi kasih madrasah itu bulan Mei atau Juni itu pada dia ratus biasa suruh masuk perpisahan anak-anak TK karena RA kan pada saat itu keluarga mereka kecil-kecil itu anak-anak kita maka saya sugesti mendorong ibu-ibu sekalian kalau bisa masukkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah yang punya basic atau basis agama supaya nanti dia keluar sudah mengerti, sudah paham 5 atau 6 jam dia di madrasah itu dia ngerti cara berwudu, dia ngerti sekali sholat. Kita dari jam 7 sampai jam 4 tak sempat setengah jalan sekalian, tapi di madrasah sempat belajar. 2 hadis yang populer di anak-anak TK apa? La taghdab wa la tahzan. Rasulullah itu tak pernah marah. Berpesan kepada kita umat beliau, la taghdab, jangan engkau marah. Apa ujungnya? Kalau kita tidak marah, surga itu akhlak. Kalau kita ni datang di majlis maulid ini, ayo ni kalau kantor ni, sekarang kita ni, tiba-tiba yang lain kali kasih kue, kita belum makanlah muka kita ni, marah kita. Ketika kita marah, kita jadi Abu Bakar, itu ada malaikat yang di sebelah kita, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, iblis yang mengatakan. Maka kalau kita selalu tenang, selalu berwudu, tidak marah, malaikat ini yang berdua akan menjaga. Ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika marah, kau tidak marah dalam agama yang merah, Allah beri kita kesempatan. Ketika kita beristighfar, langsung Allah tidak mencatat, malaikat kita akan mencatat di dalam kita. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah amal, baru berniat, itu sudah dicatat oleh malaikat. Itu hebatnya umat Rasulullah dibandingkan umat-umat zaman dahulu. Ketika berdosa, saya ulangi bu, ketika kita berdosa, belum nih perintah malaikat lagi menuliskan masuk lagi, masuk potong, belum tulis. Tapi kita baru akan berniat, malaikat tidak akan membawa untuk itu. Baru berniat 10% sudah mengatakan. Betapa mulianya kita umat Rasulullah. Surga itu diharapkan untuk umat lain sebelum Rasulullah beserta umat masuk. Beruntung kita, beruntung, sangat beruntung menjadi umat Rasulullah. Yang kedua, hadis Rasulullah yang saya baca, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa ada ucapan seperti itu dari Nabi kita? Kenapa ada ucapan itu dari Nabi kita? Karena zaman dulu, zaman jahiliyah itu dia tak banyak ngomong, sikit maka pedang, perang. Kalau kabilah suku ini banding ini kelahi, dan dia malu kalau punya anak perempuan. Makanya Sayyidina Umar itu menangis kalau dia ingat cerita dia pernah mengumpul anak perempuan. Karena anak perempuan itu di kalangan orang Quraisy itu sebuah hal yang baik. Tapi kalau anak laki-laki, maka dia. Bahkan di beberapa etnis itu di kabilah Arab, ketika sebuah keluarga emaknya mati, bapak bisa langsung nikahi anak. Itulah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Satu yang boleh kita lakoni dari Rasulullah apa? Kata sama Nabi wajah sholat. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Kita tak punya dompet, tak punya duit di dompet, tapi kita senyum saja. Ada kita tak bisa bersalah, tak boleh kubur, senyum saja.
Tapi jangan gak senyum-senyum sini, Bu. Nanti ada orang lewat senyum-senyum, ini mobil apa? Mulai lagi jadi panggil rumah sakit jiwa. Orang itu dia kenal. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Itu sudah selesai. Apalagi kita bisa bersedekah dengan uang, harta, dengan ilmu, dengan manfaat yang lebih. Uang saja habis itu kita sudah meneladani sifat Rasulullah SAW. Pertama apa? La taghdab wa la jangan marah, pasti kalau kita marah, Bu, dengan suami dan anak, diri melempar, tangan melayang, ucapan segala kebun binatang keluar, mungkin ucapan seorang ibu kepada anak itu doa. Tenang saja, kata Rasulullah, apabila engkau marah ketika berdiri, duduk. Apabila engkau duduk, baring. Kalau tidak bisa, berwudu. Karena ketika kita marah, api ini, Bu, dilawan dengan insya Allah api menjadi. Betul Ibu Bapak sekalian? Yang terakhir, kita hadir di majelis ini, niat kita pertama untuk mengadakan maulid baginda Rasul Muhammad SAW. Saya ini yang hadir ibu-ibu terinspirasi saya cerita ini. Ini bukan cerita Pak. Ketika Rasulullah lahir dan akan lahir di sejarah, supaya kita saling memberitahu, saling menginformasikan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah akan lahir ada dan sampai proses dewasa itu ada 6 wanita terlibat. Ada 6 ibu-ibu terlibat. Karena depan saya ini cerita. Kalau bapak saya cerita. Ada 6 wanita hebat yang terlibat dari proses lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW hingga beliau beranjak besar. Ini ada hubungannya dengan kita merayakan dan memperingati Maulid. Siapakah ke-6 wanita itu? Kalau ada yang bisa, saya kasih 200 ribu. 200 ribu. Kalau tidak bisa, udah. Tidak lama ini. Pertama, Ibunda Siti Aminah, emaknya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita merayakan Maulid, kita memperingati kelahiran Nabi besar kita. Siti Aminah itu bahasa Arab. Siti itu singkatan dari Sayyidati, nyonya. Nyonya. Aminah itu artinya yang aman, muannas, bukan muzakkar ya bahasa Arab, muannas. Orang yang merayakan Maulid, orang yang hadir di majlis Maulid itu akan aman di sisi Allah. Karena majlis ini yang dinilai oleh malaikat. Setiap hari malaikat itu berkeliling mencari majlis-majlis yang menyebutkan nama Allah dan bersalawat pada Rasulullah. Dia melapor kepada Allah. Kita semua sampai kembali dari majlis ini, insya Allah kita aman. Karena ada nama Sayyidah Ana. Betul Bapak sekalian? Siapa lagi yang kedua? Itu yang terakhir. Wanita orang hebat yang kedua, perempuan hebat yang kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ini wanita yang menjadi ibu susuan Kanjeng Nabi, ibu susuannya Rasul SAW. Halimatus Sa'diyah. Kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita seakan mengulang kembali proses lahirnya beliau sampai beliau disusukan. Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu artinya apa, Bu?
kebahagiaan orang kita jemaah yang melaksanakan maulid ini, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Orang di luar sana, teman-teman yang bahasa mereka golongan-golongan yang benar, untuk apa maulid ini? Nabi tak mengajarkan. Saya tanya, siapa yang memulai maulid pertama? Siapa yang memulai maulid pertama? Oleh Nabi ini siapa yang mulai pertama? Kalau bisa 100.000 saya kasih. Yang memulai maulid Nabi pertama itu adalah Nabi sendiri. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Aku berpuasa di hari Senin karena aku memperingati hari lahir. Rasulullah sendiri merayakan hari lahirnya, Bu. Itu hari lahir. Rasulullah sendiri menghormati hari lahirnya, maka dia berpuasa. Kenapa beliau puasa hari Kamis? Karena hari Kamislah aku dapat wahyu. Itu taharus dinikmahnya Rasulullah. Rasulullah mungkin karena beliau hidup terbatas, tidak bisa menghadapi ini, tapi beliau berpuasa. Tanda syukur beliau dilahirkan sendiri. Itulah dalil kita merayakan maulid. Lah tahu kenapa maulid itu? Maka maulid itu kan ada apa? Potong kue, kasih kado, versi-versi yang sekarang. Tapi versi maulid itu mensyukuri kelahiran. Apa yang ketiga, Bu? Kedua kan? Pertama, Ibunda Aminah, yang kedua Ibunda Khalimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu kebahagiaan. Orang yang merayakan maulid, orang yang memperingati maulid Nabi, insya Allah akan bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Karena apa? Rasulullah berkata, almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Kita merayakan maulid yang lebih cinta, Bu. Kita berkumpul ingin mendengar salawat. Kita berkumpul yang ingin mendengar kisah-kisah Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang cinta akan kumpul bersama yang cinta. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, wanita hebat dalam proses kelahiran Rasulullah adalah Suwaibah. Budaknya Abu Lahab, bapaknya Nabi, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Abu Lahab merasa senang kelahiran keponakan. Suwaibah itu bahasa umumnya artinya pahala, ganjaran. Orang yang merayakan maulid, orang yang hadir di majelis maulid itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tadi dari Pak Haji Mujiri juga cerita sedikit, saya sambung cerita beliau. Ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu Islam sekarang, beliau melihat malaikat yang tangannya itu ribuan. Tertegun beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Kau tanya, ya Rasulullah. Kata malaikat ini, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku adalah malaikat yang ditugaskan Allah menghitung tetes air hujan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, menghitung daun yang jatuh, menghitung butiran debu pasir dari zaman Nabi Adam sampai itu mudah bagiku, wahai Muhammad. Tapi ketika ada umatmu yang berselawat kepadamu, aku tak mampu menghitung. Tadi sebelum kami naik ke sini, kalau dengar ya sayur-sayur salawat itu dihitung oleh malaikat. Jangan anggap hal yang kecil sepele. Makanya salah satu wanita hebat itu Suwaibah. Orang yang melaksanakan, orang yang merayakan maulid akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Insya Allah paling enggak nanti kita di alam akhirat kita akan mendapat pahala yang banyak dari hadir manusia.
Kalau tak bisa hadir, menyumbang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 untuk proses acara ini, untuk konsumsinya. Sama kok. Logikanya, kita punya anak, ibu punya suami, ibu punya keluarga. Ketika ada keluarganya, saya kuat, punya atasan. Ketika atasan saya 6 tahun, gembira saya bawakan dia masuk untuk 6 tahun. Itu atasan, seusahnya pensiun, seusahnya mati, belum tentu mendoakan kita. Tapi Rasulullah pasti mendoakan. Dan sudah ada malaikat yang melakukan menghitung. Itu yang ketiga ya. Yang apa tuh? Pak Ustaz dalam agama Islam. Yang keempat, perempuan hebat yang membantu proses lahirnya Rasul, namanya Ashifa. Bidan yang mengangkat Rasulullah dari keluar dari ibunda Aminah. Ashifa. Ashifa itu apa artinya, Bu? Obat atau penyembuh. Obat atau penyembuh. Orang yang merayakan Maulid, orang yang menghadiri Maulid, orang yang membantu Maulid, insya Allah akan jadi asyifa, hatinya sembuh. Makanya kalau kita di pondok itu ada namanya salawat timbul bulu, asyifa. Di salah satu pesantren ada anak santri sakit, semakin sakit semakin banyak salawat itu. Timbul bulu untuk penyembuh hati. Karena apa? Ala inna fil jasadil mudghah idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasada kullu. Ala wahiyal qalb. Inilah mental kita, Bu. Dalam tubuh manusia itu ada sebentuk daging, segumpal daging, seonggok daging. Apabila dia rusak seluruh tubuh. Apabila dia baik seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Makanya sholawat itu untuk menyembuhkan hati. Kalau hati baik, senyum pun akan terpancar dari wajah kita. Kalau hati kita baik, kita akan mudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau hati kita baik, kita akan mudah untuk melakukan amal-amal. Makanya hati ini sumber dari segala sesuatu. Dan yang kelima, yang keenam, perempuan hebat yang membantu dan hadir dalam proses lahirnya Rasulullah. Yang pertama Siti Asiyah binti Jahim, yang kedua Siti siapa? Siti Sayyidah Maryam binti. Siti Asiyah itu, Bu, itu istrinya Fir'aun. Tapi beliau suci, tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Gimana ceritanya? Cantik luar biasa Siti Asiyah. Nanti beliau menjadi istrinya Rasulullah SAW. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak sekalian, para ustaz, para tokoh agama, masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan yang benar dari Allah dan salah dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amalan dan ilmu yang berarti bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami